Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Mohon ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, ya, yang simok-simok, tontonlah sampai selesai ya, karena di sini itu ya ada ilmu-ilmu yang harus Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari gitu. Kalau Anda menontonnya Anda skip-skip, nanti Anda nggak maksimal menerima ilmu dari saya. Setuju ya? Setuju ya, Besti ya? Besti. Sarangnya kangen lihat saya. 2 hari nggak bikin video karena banyak sekali tugas yang harus saya lakukan ya. Tugas-tugas dari negara, pengabdian saya pada masyarakat telah menunggu saya ya. Begini, harusnya saya sehari sekali memotivasi Anda, tapi kemarin sudah 2 hari ya. Ya mohon maaf saya, tapi Anda tetap semangat ya. Mentor-mentor yang lain Anda lihat juga begitu. Saya paham akan keadaan Anda, saya paham sensasi apa yang Anda rasakan, saya paham. Ada ya subscriber saya yang umurnya itu 18 tahun. Nah, umur 18 tahun ini sangat produktif ya. Kalau sudah menderita anxiety, psikosomatis, nah itu menjadi kendala tersendiri. Karena apa? Saya tahu sakit ini tuh bagaimana, saya tahu. Jadi walaupun Anda masih muda kena penyakit ini, saya yakin semangat Anda nggak muda lagi gitu. Saya paham gitu. Ada juga subscriber saya yang hamil ya. Nah, padahal begini ya, banyak juga subscriber saya dulu yang hamil melahirkan itu lancar-lancar saja, tidak ada kendala, padahal itu lahirnya normal ya. Dalam arti di sini normal itu tidak sesar ya. Ya normal, nyatanya mereka kuat, mereka bisa melahirkan dengan normal tanpa harus disesar gitu. Dan kalau Anda ragu saat ini, kalau Anda hamil, Anda selalu membayangkan, wah nanti jangan-jangan saya melahirkan ini nggak kuat, begini, selalu was-was, dan Anda tidak yakin. Nah, Anda konsultasi sama dokter yang merawat Anda, konsultasi sama psikiater, sama dokter spesialis kandungan ya, untuk proses lahir Anda itu bagaimana gitu. Padahal begini ya, Anda itu ibu-ibu ini ya, Anda itu menjadi 3 ibu loh ya. Yang pertama adalah ibu kandung, yang kedua adalah ibu susu, yang ketiga adalah ibu guru dari anak-anak Anda. Dan di sini dituntut kalau Anda untuk menjadi ibu kandung, menjadi ibu kandung yang ikhlas, menjadi ibu susu yang tuntas, dan menjadi ibu guru yang cerdas. Nah, kalau Anda sudah memikirnya yang begini-begini, padahal itu belum tentu terjadi, ya atau tidak? Karena apa yang Anda pikirkan ya, sedikit saja memikirnya sudah jauh, memikirnya sudah yang tidak-tidak. Disitulah rasa percaya diri Anda akan turun. Anda akan mengalami yaitu defisit percaya diri, defisit keyakinan, ya, defisit kepercayaan gitu. Jadi mulailah sekarang Anda selalu menanamkan dalam hati Anda bahwa saya ini kuat, saya nggak apa-apa, saya nanti kalau proses melahirkan saya yakin kok saya kuat gitu. Tuh ya, ada juga subscriber saya yang umurnya itu 20 tahun, ada 23 tahun, 20 sampai 30 tahun. Itu ada.
Padahal itu usia itu lagi gencar-gencarnya Anda mencari pekerjaan, atau bahkan Anda saat ini masih kuliah gitu, dan sudah mengalami psikosomatis. Nah, saya tahu sepandai apapun yang ya Anda itu mempunyai kepintaran seapapun, seandainya minta ampun ya, kalau sudah mengalami psikosomatis, ya saya sadar kepandaian itu akan luntur. Saya yakin itu, dan seyakin-yakinnya, karena saya tahu sakit Anda itu, saya tahu sekali ya. Jadi alangkah baiknya Anda selalu berpikir yang menguatkan hati Anda, yang menumbuhkan semangat Anda gitu. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, terus jangan-jangan nah, itu akan menjadi sugesti tersendiri buat diri Anda gitu. Jiwa Anda itu selalu Anda racuni, yang meracuni itu Anda sendiri, yaitu dengan apa? Dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda pikirkan gitu. Kalau selalu memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya was-was, sama saja Anda meracuni jiwa Anda. Kalau tontonan Anda sering menonton yang menakutkan, yang tidak mengenakan, itu Anda juga meracuni jiwa Anda. Kalau tiap hari Anda mendengarkan sesuatu yang gibah, yang membuat Anda sakit hati, nah sama saja Anda meracuni jiwa Anda. Dan saya tahu, saya paham, orang yang saat ini Anda semua ya, yang alami psikosomatis, anxiety psikosomatis, saya tahu Anda itu orangnya menjadi seorang yang sensitif, ya, pemarah. Itu saya tahu, ya, nggak mau ada berisik, maunya itu hening begitu, ya. Padahal itu kalau Anda ingin hening itu bisa bermeditasi, walaupun suara di luar itu gaduh, tetapi kalau Anda bermeditasi itu akan menjadi hening. Tapi untuk pemula, meditasi itu dilakukan di tempat yang hening memang. Tapi kalau sudah misalkan udah profesional, itu meditasi dimanapun itu bisa gitu ya. Jadi jangan Anda berpikir yang wah, saya ini udahlah nggak berguna, saya ini merasa nggak ada gunanya. Terus ada lagi yang merasa bahwa oh, kenapa saya harus hidup sampai sekarang. Nah, itu adalah kata-kata sugesti yang Anda lontarkan, yang sengaja atau tidak sengaja Anda lontarkan ya, dan itu meracuni jiwa Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Terus ada subscriber saya yang umurnya itu 30 sampai 40 tahun, ada banyak ya, banyak sekali. Nah, di usia 30 sampai 40 tahun itu padahal usia-usia itu lagi gencar-gencarnya ingin dia itu mendapatkan pekerjaan yang layak, terus pendapatan yang bisa menghidupi keluarganya. Dan kalau saat ini Anda alami psikosomatis, saya yakin pekerjaan Anda juga terganggu ya. Keinginan Anda untuk membahagiakan istri dan anak-anak Anda dengan nafkah Anda itu saya yakin terganggu. Nah, maka dari itu segeralah bangkit, jangan terlalu larut dengan sensasi itu, yang akhirnya sensasi itu menimbulkan sebuah ilusi. Nah, kalau sudah ilusi-ilusi itu memapar ya, mengkronis di jiwa Anda, itu Anda merasa tidak berguna lagi. Saya dulu itu, saya ini seorang polisi loh ya, padahal saya dibutuhkan oleh keluarga saya, dibutuhkan istri saya, dibutuhkan orang tua saya, dibutuhkan anak-anak saya, bahkan masyarakat butuh sama saya. Saat saya kena psikosomatis, orang ini nggak tahu ya kalau saya kena psikosomatis. Mereka banyak yang minta bantuan sama saya, misalnya ya Pak, saya ingin membuat SIM, tolong diantar dong. Padahal kondisi saya sudah tidak bisa memungkinkan ya, tidak memungkinkan untuk mengantar mereka, karena saya kalau di tempat keramaian itu takut dulu gitu ya. Saya bilang apa adanya, mohon maaf gitu, karena saya dulu itu
kalau ada orang yang minta bantuan misalnya begini, saya ringan tangan. Saat saya psikosomatis ya itu, kalau saya dimintain orang untuk membantu ini, saya, ya Allah, saya menangis. Dulu saya bisa membantu dia, membantu mereka semua, sekarang kok saya nggak bisa membantu mereka ya. Terus saya berpikir, saya dulu bisa mengajak anak saya untuk piknik rekreasi, saya bisa mengajak istri saya untuk bersendagura, tapi sekarang kenapa saya nggak bisa? Disitulah saya timbul semangat, saya harus bangkit. Masa saya harus begini terus? Masa diri saya harus begini terus? Saya ini dibutuhkan oleh keluarga saya, dibutuhkan oleh masyarakat. Saya harus bangkit. Nah, itulah saya di situ yaitu mempunyai tekad, mempunyai semangat. Ya, tekad saya bulat, semangat saya kuat. Disitulah timbul saya, yaitu sedikit demi sedikit cuek dan bisa membiasakan atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Walaupun ya, itu sebelum tahu ilmunya saya kan sering melamun di rumah, kerja pun saya nggak maksimal ya. Saya kerja, kalau di kantor merasakan sensasi itu saya pulang. Bahkan saya pernah pulang diantar sama teman gitu, karena nggak berani pulang sendiri. Nah, seiring waktu saya sudah tahu edukasinya, sudah tahu ilmunya, yaitu saya agak memaksa sedikit. Tapi di sini ya memaksanya ya pelan-pelan begitu ya, melatihnya itu pelan-pelan. Apa yang saya takutkan itu mulai saya beranikan, walaupun sensasi itu datang ya saya latih untuk bertahan. Dan kalau memang saya sudah gelisah banget saya pulang gitu. Nah, akhirnya itu saya lakukan terus, akhirnya menjadi terbiasa dengan sensasi itu. Akhirnya timbul rasa cuek. Kalau saya merasakan begini-begini, ya inilah tiap hari juga begini, saya diam di rumah begini, saya di luar rumah juga begini, ya mending saya di luar rumah sudah. Walaupun agak saya paksa dan kadang kaki itu terasa, kalau jalan itu ya Allah rasanya bagaimana, sempoyongan itu bagaimana, kadang panik attack itu bagaimana. Anda pasti tahulah ya apa yang dirasakan, ya apa yang saya rasakan, saya yakin memahami. Karena saya sampai sekarang pun kalau Anda bertanya sama saya, sensasi ini nggak bisa saya ungkapkan, tapi saya tahu gitu. Dari sensasi apapun itu sudah saya rasakan, termasuk sudah halusinasi ya. Saya sudah kehalusinasi, badan saya itu sudah lemah sekali, nggak kuat apa-apa saya, betul. Kalau Anda nggak percaya, silakan lihat video saya yang sama istri saya. Nah, saya sudah menghadirkan 2 kali istri saya ya, saya wawancarai dengan sejujur-jujurnya begitu. Nah, disinilah Anda harus cepat bangkit, segera Anda ya, ikhtiar itu memang harus ada ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Nah, dua-duanya itu Anda lakukan gitu ya. Anda bisa berobat, bisa, tapi Anda harus yakin ya. Anda bisa selalu meditasi, relaksasi, istighfar, zikir, itu Anda lakukan terus. Jadikan itu rutinitas Anda ya. Anda nggak kuat jalan kaki, coba Anda latih gitu. Anda nggak bisa keluar rumah, takut keluar rumah, cobalah Anda latih ya. Jangan Anda diamkan saja. Kalau Anda diamkan saja, ya itu nanti akan makin berdatangan semua gitu. Karena kalau Anda hanya melamun di rumah, itu adalah sama saja Anda itu memasukkan, saya yakin Anda di dalam rumah itu hanya bengong, melamun, memikirkan sensasi itu, kapan saya sembuh, kapan ini, ya kapan sembuh. Kalau Anda terus di rumah terus gitu ya, di rumah menyendiri, melamun, nah itu, ayo rekan-rekan ya, mulai Anda latih ya. Anda latih, Anda itu tidak sakit fisik, Anda itu hanya sakit pikiran gitu. Makanya rumah atau kamar itu jangan Anda menjadikan tempat yang ternyaman gitu. Ya nyaman kalau untuk tidur, tapi untuk bengong, untuk melamun, untuk berbaring malas itu jangan di tempat tidur ya. Tempat tidur jadikan ya kalau mau tidur malam begitu. Anda bisa keluar rumah, di depan rumah, duduk sambil lihat-lihat pemandangan atau apa. Nah, itu bisa Anda lakukan. Itu adalah salah satu terapi yang mujarab juga gitu. Nah,
Kalau sudah tahu ilmunya, ayo jangan ilmu itu, jangan teori itu Anda jadikan angan-angan. Harus ada actionnya, harus Anda latih. Selama Anda tidak mau melatih, Anda akan begitu terus. Apakah ingin Anda begitu terus? Ya, coba pikirkanlah, dipikirkan. Nah, mulai sekarang ya, mulai detik ini, ayo semangat untuk keluar rumah. Ya, sensasi itu Anda latih. Ya, pokoknya Anda itu melawan pelan-pelan. Ya, latih sedikit demi sedikit. Sensasi itu harus Anda lawan, harus Anda lawan. Kalau Anda berdamai, damailah dengan keadaan Anda. Ya, ikhlas dengan keadaan Anda saat ini. Tapi sensasi itu, kalau Anda tidak mau melawan sedikit demi sedikit, sensasi itu akan datang terus, gitu. Ya, karena Anda nggak melawan, sensasi itu masa harus Anda diamkan? Ya, sedangkan orang yang sakit saja, dia pasti melawannya. Yaitu apa? Melawan dengan obat. Flu, memang flu kalau kita biarkan itu sembuh dengan sendirinya. Tetapi kebanyakan orang kan inginnya cepat sembuh, makanya melawan dengan obat. Gitu ya yang perlu Anda pahami. Berdamailah dengan keadaan Anda, tetapi sensasi itu jangan Anda ajak berdamai. Itu menurut saya loh ya. Ini menurut saya. Kalau sensasi itu harus kita lawan sedikit demi sedikit. Anda sempoyongan, kerasa sempoyongan, gak mau ngelawan. Ada udah. Ya sudah, Anda nanti akan begitu terus. Sempoyongan kelingan itu bisa hilang kalau Anda melatih, ya, menyesuaikan dengan keadaan saat itu, gitu. Ya ini saya sempoyongan gini, menyesuaikan diri. Terima keadaan itu, biasakan. Nah, itu nanti akan terbiasa. Akhirnya hilang tanpa Anda sadari, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan terperangkap oleh ilusi-ilusi yang sudah menghiasi di jiwa Anda, yang akhirnya ilusi-ilusi itu menimbulkan gejala fisik, gitu ya. Itu yang perlu saya tekankan buat Anda. Jadi ayo mulai sekarang tumbuhkan semangat, ya, tenang menghadapi sensasi, ikhlas menerima itu, sabar, nikmati prosesnya. Karena kalau kita yang mau yang instan, ya, sakit pikiran itu sebenarnya tidak bisa instan. Saya harus jujur sama Anda, karena saya mengalami itu, nggak bisa instan. Harus pelan-pelan menikmati prosesnya. Kita nikmati prosesnya. Jangan berpikir bahwa biarlah waktu yang akan menyembuhkan saya. Tidak. Itu prinsip yang salah menurut saya. Ya, biarlah, yang benar itu adalah begini menurut saya. Biarlah ikhtiar saya, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi, itu yang menyembuhkan saya seiring waktu berjalan, gitu ya. Anda jangan mengandalkan nanti waktu yang akan menyembuhkan. Jangan, karena saya di PHP oleh waktu. Saya pernah berpikiran gini, nanti dalam waktu 2 bulan kan sembuh. Oh ternyata tidak. Wah, nanti lagi paling dalam sebulan lagi juga sembuh. Oh ternyata tidak. Yang menyembuhkan saya itu tidak waktu, tetapi apa? Usaha saya, ikhtiar saya, gitu. Seiring waktu berjalan, dengan menikmati prosesnya. Ya, oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.